Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kusyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Fatma Sari, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas materi mengenai karakter pendidikan pada masa peradaban Islam. Yang pertama yaitu karakteristik pendidikan pada periode klasik. Pada periode klasik ini terbagi menjadi yang pertama pendidikan Islam pada masa awal Islam. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW di Mekah lebih menekankan kepada keimanan melalui pengajaran Al-Quran dan pokok-pokok ajaran Islam. Menurut Yunus, sebagaimana dikutip Zuhairini, memaparkan materi pengajaran Rasulullah SAW pada masa Mekah ini diantaranya yaitu pendidikan keagamaan. Yang kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak dan budi pekerti yang sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan, yaitu memperhatikan kesehatan dan kekuatan jasmani, mementingkan kebersihan pakaian, tempat, dan makanan. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Pendidikan pada masa ini dilakukan di kutab yang berada di rumah-rumah guru. Di samping pengajaran Al-Quran dan pokok-pokok ajaran Islam, pada masa ini juga diajarkan membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, lembaga pendidikan terdiri dari yang pertama kutab. Kutab ini merupakan kelanjutan lembaga pendidikan kutab sebelumnya, tapi terdapat perluasan materi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Yang kedua itu sekolah-sekolah istana. Sekolah ini dilakukan di istana kerajaan. Pelajaran yang diberikan sama yang diberikan di kutab, namun ditambah dengan ilmu sosial dan kebudayaan untuk memperluas untuk meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang ketiga itu masjid. Di samping sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai pendidikan, yaitu lembaga pendidikan sufa yang diantaranya terdapat di samping Masjid Nabawi. Yang keempat yaitu kedai-kedai buku, yang kelima salon-salon sastra, yang keenam rumah-rumah ulama, dan yang ketujuh pendirian madrasah. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu karakteristik pendidikan pada periode pertengahan. Yang pertama yaitu kondisi pendidikan Islam pada masa Turki Utsman. Sistem pengajaran dikembangkan pada Turki Utsmani adalah menghafal matan-matan meskipun murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Al-Jumriyah, matan Takrib, matan Alifah, matan Sultra, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kurikulum pengajaran. Terbagi menjadi tujuan pendidikan. Pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Adapun tujuan itu dapat disimpulkan: yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak; yang kedua, tujuan kemasyarakatan; yang ketiga, cinta akan ilmu pengetahuan; yang keempat, tujuan kebendaan; ketiga, pendidik. Pendidik dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu para muallim kutab, para muadib, dan para guru yang memberikan pelajaran di masjid-masjid dan di sekolah-sekolah. Kemudian metode pembelajaran. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam. Yang pertama itu metode lisan, yang kedua metode menghafal, dan yang ketiga yaitu metode tulisan.
Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik pendidikan pada periode modern. Pembaruan pendidikan terjadi karena adanya tantangan kebutuhan masyarakat pada saat ini, dan lewat proses pendidikan itu sendiri diharapkan dapat menyiapkan produk manusia yang mampu mengatasi kebutuhan masyarakat yang tidak hanya persoalan agama atau religius, tetapi persoalan kehidupan manusia pada umumnya, seperti sekarang ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak hanya sebagai fungsi inkulturasi, yakni sekedar berfungsi sebagai waris nilai-nilai yang ada sekarang ke generasi mendatang, tetapi lebih dari itu hendaknya juga diarahkan untuk menyiapkan generasi dalam menghadapi tantangan hidup di masanya. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon disempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.